Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back all my beloved friends and students. How are you? How is it going? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Temanya hari ini adalah belajar bahasa Inggris tentang P3K. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya P3K apa? Okay, so this is very interesting topic. So please prepare your pens and notes. Yeah, we're gonna start. Yeah, okay, you ready? First aid kit ya, bahasa Inggrisnya adalah first aid kit. Kit itu adalah kotaknya ya, perlengkapannya ya. First aid kit means kotak P3K. Jadi hari ini kita akan belajar isinya kotak P3K itu apa saja ya. So what is all inside the first aid kit ya? Tentu berserta dengan vocabularies dari benda-benda yang ada dalam first aid kit tadi ya. It's important to have a well-stocked first aid kit in your home so you can deal with minor accidents and injuries. Ya, penting sekali untuk memiliki well-stock. Well-stock itu adalah lengkap ya, tersedia stoknya first aid kit kotak P3K in your home, di rumah kita kalian, so you can deal with minor accidents. Jadi kita bisa deal with, itu bisa mengatasi kalau ada minor accidents, kecelakaan kecil atau injuries ya. Your first aid kit should be locked and kept in a cool, dry place out of the reach of children. Nah, first aid kit kita ini should be locked, harus dikunci ya pasti ya, biar nggak kebuka. And kept it in a cool, dry, disimpan di tempat yang sejuk, dry place, kering, dan yang terakhir, out of the reach of children, jauh dari jangkauan anak-anak ya. Ya biasanya buat mainan kalau nggak ya. Many people also keep a small first aid kit in their car for emergency. Banyak orang juga sekarang menyiapkan, keep itu menjaga, menyediakan a small first aid kit, menyediakan sebuah kotak P3K kecil in their car for emergency, ya di mobil-mobil itu untuk ya kedaruratan ya kalau ada emergencies. Your basic first aid kit should be having this one first item ya, the first one item. Item yang pertama adalah apa ini bahasa Inggrisnya, ini sudah pada tahu ya, plaster ya kalau bahasa Indonesianya, atau di Jawa bisa disebut ambil plaster ya. Oke. Plasters itu juga bahasa Inggris ternyata. Memang aslinya adalah bahasa Inggris plasters, tapi pengucapannya, pronunciation-nya beda. Bahasa Inggrisnya plasters, kalau di Jawa plaster ya. Plasters in a variety of different size and shapes. Jadi apa yang harus ada, yang pertama adalah plasters ya. Kosakata yang pertama adalah plasters in a variety of different size, dengan bermacam-macam variety, different size, ukuran yang berbeda ya, and shapes ya. Jadi perlu sebaiknya disediakan dengan size dan shapes ya, bentuk dan ukuran yang different, yang berbeda. Ini contoh ilustrasi ya. Kalau di first aid kit saya tidak selengkap ini, hanya satu macam ya, one shape and one size ya, satu strip panjang semuanya. Kalau kalian nggak tahu, tapi kalau di kampus biasanya lengkap ya. Coba deh cek sendiri ya. So the first one is plasters. Gimana pronunciation-nya? Follow after me. Plasters, yes. Sterile gauze ya, sterile gauze. Sterile gauze itu apa? Ya ini wujudnya ya. I think everybody is familiar with this sterile gauze. Pasti kalian lebih familiar ya dengan bentuk dan wujudnya ini nih. Seperti perban kasa ya. Small, medium, and large sterile gauze dressings ya. Mungkin terjemahan tepatnya ini yang dari nursing harusnya lebih tahu ya. Ya itu ya, ini buat luka kan. Small, medium, and large sterile gauze dressing. Small, medium, kecil, medium, and large sterile gauze dressing. Jadi ada ukuran kecil, besar, dan sedang harusnya ya. Lagi-lagi kalau saya lihat tadi cek di first aid kit saya tidak lengkap, hanya satu, yang medium saja, yang satu roll itu ya. Oke. Sterile eye dressing. Sterile eye dressings, kalau ini tentu ya ini yang khusus mata. Minimal 2, at least 2 in your first aid kit ya. Namanya apa? Sterile eye dressings. Coba diikuti ya. Sterile eye dressings ya, khusus untuk mata ya. Kalau ada cedera di mata, luka dan seterusnya.
And once again, I didn't find it in my first aid kit. Dan saya tidak nemuin di first aid kit saya ya. Gara-gara buat materi ini saya jadi sadar ternyata my first aid kit is not well stocked. Tadi apa well stocked? Tidak komplit, tidak lengkap isinya ya. Isinya ya ini tadi beberapa lah tapi belum semua ya. Triangular bandage. Triangular bandage. Ada yang tahu? Nah, itu dia. Ini bentuknya triangular. Bahasa Inggrisnya segitiga adalah triangular. Bandage itu ya ini. Ya, untuk apa? Menyangga luka ya, bandage ya. Perban tapi bukan yang untuk nempel lukanya, tapi ini untuk yang menopang kaki tangan kalau ada luka ya. Ini lagi-lagi kayaknya tadi di first aid kit saya tidak adanya yang ya tidak ada. Once again, no. Triangular bandage. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, say it again. Triangular bandage ya. Ini penting sekali ini. Crepe rolled bandage. Nah, ini ada di first aid kit saya, teman-teman. Apa ini? Crepe rolled bandage. Crepe rolled bandage. Ya, bentuknya beda ini. Nah, ini yang bisa roll ya, bisa digulung dan biasanya lebih fleksibel, ada catutannya. Ini namanya crepe rolled bandage. Bahasa Indonesianya apa berarti ini ya? Beda dengan tadi ya. Ya, saya kurang tahu bahasa Indonesia apalagi yang nursingnya. Bahasa Indonesianya kalau di bahasa medisnya apa, tapi ya inilah ya, perban gulung lah ya kalau bahasa awam saya ya. Ini biasanya untuk ya luka dan seterusnya, atau kok luka sih? Iya, kalau ada yang sakit di kaki ya, atau di tangan, atau dan seterusnya ya. Okay, you guys know it. Okay, once again we are focusing on the vocabularies. Jangan lupa kita fokus pada vocabulary-nya ya. Kosakata baru ya. Crepe roll bandage. Safety pin. Nah, ini setelah sekian lama ada yang baru hari ini mungkin tahu ya, bahasa Inggrisnya peniti itu adalah safety pin. Kenapa disebut safety pin? Karena pinnya beda ya. Dia ada apanya? Ya, ujungnya ini ada tabnya, ini ada covernya yang membuatnya safety ya. So, bahasa Inggrisnya peniti adalah safety pin. Apa? Okay, follow me please. Safety pin ya. Do you have safety pin with you? Ini barang ikonik ya. Legend ini benda satu ini ya. Safety pin. Kalau saya dulu waktu sekolah, safety pin itu buat celana saya. Kalau zippernya zippernya ya. Jebol ya, sama mama saya dikasih buat celananya biar nggak kebuka, pakai safety pin. Atau pakai kerudung juga ada yang pakai safety pin kayak I don't know. Tapi yang pasti ini yang disebut safety pin ya. Disposable sterile gloves. Nah, apa ini? Artinya disposable, kita urai satu-satu nanti baru arti sebenarnya apa. Disposable itu sekali pakai ya. Steril ya pasti steril, sudah bersih. Gloves. Gloves itu adalah ya ini sarung tangan yang steril sekali pakai ya. Disposable sterile gloves. I have it in my first aid kit. Ada, saya tadi cek ya di punya saya. Warnanya nggak biru tapi it's all white ya. Tweezers. Ada yang tahu apa ini tweezers? Tweezers. Apa? Ya ini nih. Colok telinga? Bukan. Ini adalah pinset. Saya nggak tahu bahasa medisnya, kalau bahasa Indonesia apa yang nyebutnya ya. Kalian coba komen nanti ya yang benar apa. Tapi yang saya tahu ini adalah pinset guys ya. Bahasa Inggrisnya apa? Saya pastikan ini benar. Tweezers ya. So, new vocabularies again. Hari ini tambah lagi vocabulary-nya tweezers atau pinset ya. Scissors. Nah, ini sudah ketahuan lah. Perlukah? Ya perlulah. Scissors. In your first aid kit harus ada ini ya. Scissors ya. Alcohol free cleansing wipes. Alcohol free cleansing wipes. Ini apa, ada yang tahu? Iya, adalah tisu basah yang free alkohol ya. Alcohol free cleansing wipes ya. Sticky tape ya. Sticky tape ini bukan buat itu ya, isolasi itu ya. Ini beda, coba kalau diperhatikan yang kesehatan untuk medics ya. Sticky tape itu adalah ya kayak perban tapi memang fungsinya merekatkan ya, sticky tape ya. Saya ada lebih kecil dari gambar ini tadi kalau di first aid kitnya ya. Oke, how can you say this? Sticky itu adalah kata stick, nempel, sticky bersifat menempel, tape itu ya
Selotipnya itu ya, isolasinya. Sticky tape ya. Thermometer, preferably digital. Yang berikutnya adalah thermometer. Thermometer adalah termometer ya. Preferably digital artinya sebaiknya memang digital, karena sekarang memang sudah lazim ya, affordable, terjangkau, dan presisi, lebih mudah memakainya dan akurat ya. Skin rash cream, apa ini? Krim atau untuk alergi kulit ya, skin rash cream. Such as hydrocortisone or calendula. Ini buat gatal-gatal ya. Oke. Yang biasanya merah-merah. Nah, itu harusnya ada ya. Ini saya ambil satu merek ini bukan karena saya di endorse, tapi memang saya nyarinya di Google Image itu ketemunya yang cukup bagus ya. Tapi saya nggak tahu merek yang lain. Ini juga saya belum pernah coba. Kalau merek saya beda ya. Skin rash cream ya, krim untuk alergi kulit ya. Cream or spray. Oke, nah ini apa? Yang berikutnya adalah harus ada krim atau spray. Bentuknya boleh krim atau spray to relieve insect bites and sting. Ini yang harusnya ada anti apa ini? Ya, anti nyamuk atau gigitan serangga atau sengatan serangga gitu. Ini mereknya lagi-lagi saya nggak di endorse, saya nggak ada hubungan dengan merek ini ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu fokus ke mereknya ya. Fokus ke vocabularies-nya ya. We learn about English vocabulary today. To relieve insect bites and sting. To relieve itu meredakan ya. Antiseptic cream itu ya krim antiseptik ya. Kayaknya tidak perlu dijelaskannya. So clear ya. Painkillers ini harus ada. Kalau di first aid kit saya ada ini. Contohnya painkillers itu such as paracetamol or infant paracetamol for children. Ya, bicara dua ya, buat anak-anak dan buat dewasa. Aspirin not to be given to children under 16, atau aspirin yang tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 16 tahun ya. Or ibuprofen. Bapak profen nggak ada ya. Garing ya jokesnya ya. So yeah, this is the painkillers. Ini sebutannya adalah apa? Painkillers. Oke, artinya ya itu tadi. Cough medicine. Apa itu? Ya, obat batuk ya, harus ada obat batuk di dalam first aid kit ya. Nah, ini saya tidak di endorse oleh merek ini, teman-teman, masih ada ratusan merek ini, ratusan merek lain. Ini contoh saja. Cough medicine, ada tidak ya? Harus ada ya, baik untuk anak ataupun untuk dewasa harusnya. Cough medicine, obat batuk harus ada di first aid kit kita ya. Antihistamine cream or table. Antihistamine cream or tables ini adalah apa? Bentuknya krim, boleh tablet. Apa itu antihistamine? Itu untuk apa? Sama kurang lebih kayak tadi, untuk mencegah atau mengobati gigitan serangga gitu, atau alergi kulit ya, atau sengatan juga, serangga juga bisa ini. Antihistamine cream or tables ini lengkap ya, kayak fungsinya sudah overlap kayak tadi. Saya punya satu aja begini, ini yang tadi ya, antihistamine cream or tables. So don't focus on the brand. I'm not associated with the brand I posted in the slides. Saya tidak ada hubungan dengan merek-merek ini, saya hanya ambil saja di yang paling muncul populer di Google search-nya ya. Okay, so this one is antihistamine cream or tablets ya. Bahasa Inggrisnya tablets. Oke, ada S-nya, tablets. Distilled water, ada yang tahu? Fungsinya ini water yang for cleaning wounds. Kalau ada luka basah ya, apa yang dipakai membersihkan? Bukan air ledeng ya. Tapi ini namanya for cleaning wounds, namanya distilled water ya. Kalau bahasa Inggrisnya distilled water, air suling ya bahasa Indonesianya. Mungkin teman-teman bisa membenarkan di kolom komentar kalau istilah medis yang saya berikan kurang pas, karena saya memang make sure ini memang istilah bahasa Inggrisnya yang benar ya. Untuk pemilihan meaning bahasa Indonesianya mungkin kalau kurang tepat, silakan teman-teman yang dari nursing bisa posting sudah benar apa belum ya. Distilled water itu air suling, bukan untuk diminum ya. Ini untuk membersihkan luka ya. I wash and I bath ya.
Eye mata, wash ya nyuci, buat nyuci mata. Eye bath atau buat mandiin mata ya. Ya tapi ini artinya adalah pembersih mata ya. Mereknya banyak sekali guys, tapi ini yang saya pasang tidak ada, lagi-lagi no conspiracy. Ya saya pasang di situ karena saya pilih resolusi gambar yang paling bagus di situ ya, eye wash. Nah, biar cocok juga dengan namanya ya. Ini merek luar negeri, eye wash. Kalau dalam negeri cari aja ya di toko Indomarket. So that's it for today. Itu cukup ya untuk hari ini teman-teman. It may also be useful to keep a basic first aid manual or instruction booklet with your first aid kit. Nah itu juga perlu, sebaiknya juga diberi basic first aid manual. Manual P3K adakah? Iya ada. Misalnya untuk pertolongan luka basah, pertolongan tersedak dan seterusnya. Intinya ada information manual yang diletakkan di first aid kit ini sebaiknya. Di first aid kit saya nggak ada ya. Medicine should be checked regularly to make sure they are within the used by dates. Ada kata medicine, obat-obat, should be checked regularly, harus dicek secara reguler, to make sure they are within the used by dates. Untuk memastikan they are within the use by dates. Mereka atau obat-obat ini masih up to date gitu, nggak expired gitu kan. Ya kayak toko kan mereka ada sirkulasi, ngecek ya ini sudah tanggal berapa, udah lewat belum. Kalau udah nggak layak kita buang, ganti lagi ya. Thank you guys. I think that's it for today. Itu pelajaran vocabularies kita hari ini. Hope you guys learn a lot, new vocabularies or many vocabularies today about first aid kit ya. Kita hari ini sudah mengupas tuntas isi dari kotak P3K dan istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris. Okay? Thank you guys. I hope you enjoyed today's material, and if you like it, please share, like, and comment, and don't forget, if you haven't subscribed, di subscribe dulu kalau belum subscribe ya. Okay, thank you guys. Happy learning. Bye. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.